mau udah berpangkat, ya mau pangkat apa lagi? Ya nggak mungkin udah tua. Dapat fee juga nggak, Pak? Lewat fee dari mana? Saya juga nggak mengincar itu, nggak ada. Fee apa? Dari siapa yang mau kasih saya fee? Ini kerja banyak orang. Mau cari nama, nggak juga. Udah lumayan nama saya, udah terkenal kok. Bukan sombong, iya nggak? Kalian juga tahu nama saya, iya kan? Ya. Jadi nggak ada kepentingan saya secara pribadi sudah. Saya ingin Bali lebih baik. Tadi di satu pihak kita itu kan tahu bahwa kita ingin turis lebih banyak lagi datang, baik domestik maupun wisatawan luar negeri mancanegara. Airport kita di Ngurah Rai sudah crowded, runway-nya cuma satu. Kita tidak mungkin perbesar lagi, mau jadi 2 runway nggak bisa. Jadi sekarang harus antri, pesawat turun, tunggu, baru naik, turun lagi. Ini udah muter-muter nih di atas nih. Ya, pulang balik. Ya, alhamdulillah. Belum lagi kalau ada VVIP yang datang, ada presiden, wakil presiden, perdana menteri negara lain. Itu setengah jam sebelum mendarat dan setengah jam setelah dia terbang. Itu harus clear airport itu peraturan internasional seperti itu ya. Jadi oleh karena itu sudah akan stuck bisa saya, macet total, belum lalu lintas di daratnya. Kalau turun itu sekarang berjejal itu mau keluar dari bandara itu setengah hari, iya kan? Mau mencapai tol itu, waduh, susah. Jadi itu stuck. Apalagi kalau misalnya Wisman yang datang sampai 10 juta, 11 juta, 12 juta, berat lah itu, ya kan? Kira-kira seperti itu gambarannya. Jadi harus ada tambahan bandara. Pertama itu, keuntungannya dengan ada bandara baru, itu kemacetan, stagnasi yang terjadi di Ngurah Rai itu akan bisa lebih terurai, termasuk kemacetan kita di sini, karena sentra ekonominya mulai berbagi. Kalau sekarang kan semua di selatan, Pasar, Gianyar, Badu, umpal-umpalan di situ, semua di situ. Jadi gimana nggak macet? Kita kan ngeluh juga macet, ngeluh juga alih fungsi lahan. Jadi banyak sekali keuntungannya kalau itu di situ, terurailah itu semua, segala permasalahan kita yang berkaitan dengan hal-hal itu. Itu satu. Yang kedua, itu bisa memberikan keseimbangan pembangunan bagi utara dan selatan. Bukan hanya Buleleng, belahan Bali bagian utara, termasuk Karangasem, Gilimanuk, Bangli, itu akan sangat terimbas dengan adanya. Dengan itu juga bisa terus dikembangkan juga misalnya pelabuhan Cerukan Bawang. Karena kalau kapal pesiar itu seringkali penumpang itu turun di satu tempat menuju airport karena dia mau pulang melalui pesawat gitu. Begitu, Singapura itu begitu. Jadi hub dia. Ya, orang naik kapal pesiar di situ, banyak juga yang turun di situ, nanti naik pesawat pulang ke negaranya. Itu, jadi terjadi perimbangan pembangunan. Tentu saja kemakmuran juga akan bergeser sedikit demi sedikit. Kalau di selatan sekarang kan orang hidup makmur, gemerincing dolar terdengar nyata. Kalau di sana sepi, tidak ada apa-apa. Kan kasihan, orang Buleleng semua merantau ke Denpasar, ke Badung, ke Gianyar. Tukang ukir di Tegang Lalang itu banyak kan orang Buleleng tuh. Iya. Nah itu habis duitnya hanya untuk kos, bayar kos. Ya kan? Gajinya berapa, penghasilannya berapa, bayar kos habis. Tetap aja miskin dia. Susah hidupnya. Iya kan? Kalau itu pusat kegiatan bisa di situ.
kan lumayan. Itu jadi banyak sekali sebenarnya keuntungannya. Sekarang yang saya lihat kerugiannya apa, orang ribut soal kerugiannya. Nanti katanya orang Bali yang jadi penonton. Ya kalau kita memang mau jadi penonton ya penonton. Persoalannya kita mau kerja apa enggak, mau belajar apa enggak. Sudah tahu ada kesempatan begitu ya belajar dong sejak sekarang. Memang orang lain lebih cerdas enggak, kita lebih cerdas. Gen orang Bali luar biasa cerdas kok. Buktinya kalau dia berada di luar Bali, sekolah di mana aja, itu juara-juara semua aja. Itu. Jadi oleh karena itu, mari kita persiapkan supaya tidak jadi penonton. Nah untuk itu juga saya minta nanti kepada perusahaan atau siapapun pemerintah supaya bisa memberikan penjelasan yang lebih jelas dan detail kepada rakyat Bali. Bisnis apa saja yang akan ada di situ selain airport itu. Masalah keuangan mungkin, hotel, pariwisata, logistik. Kebayang nggak kita kalau pesawat datang itu, logistiknya bagaimana? Kan perlu makan, perlu apa, ya kan? Terus kalau ada kapal yang berlabuh di Cerukan Bawang, mereka perlu sayur, daging, apa segala macam. Luar biasa itu, memenuhi itu aja kalau kita Bali mau, udah hebat. Ayam, daging, ikan, semua diperlukan itu. Ayo. Nah itu jadi bisnis apa saja kira-kira yang akan ada di situ. Kita persiapkan diri kita, persiapkan supply-nya. Bukan hanya sekedar mau jadi satpam, kadang-kadang kita mau biar gampang jadi satpam aja. Saya juga nggak setuju. Bukan itu penonton itu. Lihat orang warawiri dia cuma duduk berdiri. Dia nonton juga namanya. Iya kan? Jangan begitu dong. Jangan puas hanya dengan jadi begitu. Mari kita bekali diri kita. Nah itulah juga tugas pemimpin yang akan datang, mempersiapkan itu. Sumber daya manusia itu. Supaya tidak jadi penonton. Orang-orang Bali yang kaya-kaya mulai siap-siap untuk ikut bisnis. Kan begitu. Ya. Orang lain aja datang nggak bawa apa-apa, bawa kolor doang, pulang kaya. Iya kan? Masa kita yang ada rumah kita di sini, kita tuan rumah, nggak bisa. Entrepreneurship itu, kewirausahaan itu harus dikembangkan. Mau kerja, jangan terus diem. Ya jadi penonton lah.